ngomong duluan dan banyak buat ngomong. Cowok masih ada standar TikTok ngawore. Enggak. Gue bukan standar TikTok, itu standar nyata. Ya. Realistis dia. Emang standar TikTok itu apa sih? Banyak yang bilang standar Nggak TikTok. ada standar TikTok. Masa standar TikTok kalau gue udah diajarin dari bapak gue pas zaman bapak gue ada TikTok tuh. Tapi bapak gue ya bilang jangan mau sama cowok dulu. Maka ini sudah? Udah, ya. Saya angkat ya. Iya. Asik. Nah jadi teori I can fix him nggak bisa ya? Betul, nggak bisa. Enggak. Teori 3 bulan Ciadel. Oh iya, Apa tuh? teori PDKT 3 bulan. Nah, Jadi batasan waktu kalian kalau PDKT sama cowok tuh berapa untuk ke next step atau enggak sama sekali? Duh, gue nggak bisa cek lagi. Itu matcher ya? Enggak, ini tako. Gue nggak bisa cek lagi. nih. Apa? Dari Swan, angkat gelasmu tinggi-tingginya, let's. Ayo guys, cheers guys. Cheers. Cair. Ya, lo 500 nih. Ya gitu guys. Ya jadi batasan waktu kalian untuk mengenal atau enggak lanjut sama itu orang berapa lama guys? Beda kalau misalnya online sama offline. Apa tuh? Kalau misalnya online lebih cepat daripada offline. Offline lebih cepat daripada online. Apa tuh? Tapi si QQ katanya mau bayarin terus Mau gimana bayarin? Tapi si Kuku katanya mau bayarin terus gimana dong? dong? Kata Mokondo bilang katanya kamu yang mau bayarin terus. Oh, selama belum pacaran nggak apa-apa. Tapi kalau masih pacaran 50-50 aku masih oke. Oh ya? Masih oke sih. 50-50 dalam arti contoh nih ya. Untuk sinema nih pergi bioskop aku bayarin, tapi dia beli popcorn. Kayak gitu. iya. Itu 50-50 oke. Nggak bener-bener harus perhitungan banget, cuman kontribusi ke date dua-duanya gitu. Kalau lu Wasa? Kalau Wasa Aku sama Mokondo, aku nggak mau sih. Udah dari straight out dari awal itu biggest no. Soalnya kayak kalau menurut aku ya dari lihat papa aku dan sebagainya ya, my dad dia tuh hardworking banget guys. Jadi kalau misalnya ada cowok yang kayak nggak ada effortnya gitu buat provide, I don't think like he's a good match for me gitu. kamu Jujur, gue udah pernah sama Mokondo sih berapa kali. Jadi kalau lu bilang gue standar TikTok enggak, gue bikin standar itu kenapa? Karena gue udah ketemu banyak cowok Mokondo. Dari awalnya 50-50 dari awalnya gue yang lebih provide, dari awalnya gue yang generous. Tetap aja kalau malah gue yang generous malah dimanfaatin kayak gitu. Katanya siap jadi bapak rumah tangga. enggak ya, nggak mau kalau jadi harus nuntun semuanya kayak nggak sih, nggak mau ya jadi bapak rumah Kalian tangga. mau nggak jadi independent woman? Kalian kaya, pokoknya kalian kayak lancar rezekinya, terus kalian punya jodoh bapak rumah tangga. Tapi kalian tuh independent strong woman, punya perusahaan. Mau aja? Enggak, Kenapa? aku enggak sih. Kenapa? Karena my type itu emang menurut aku masculinity itu bisa nge-provide, bisa menjaga, give protection. Jadi kalau misalnya dia jadi bapak rumah tangga, menurut aku he's not masculine enough. Gitu. Welcome member. Ya lo, Coach AG, let's fly higher. Oh iya, gue mau nanya lagi nih. Tadi pertanyaannya, kalau lu kenapa? Apa Iya, ya tadi? kenapa nggak apa-apa? Oh, iya. Karena kalau misalnya cowok dia jadi bapak rumah tangga, it's not a bad thing guys. Kayak ya udah, I'll provide you gitu. I can, cause I can. You'll just sit tight juga. Ya, sebenarnya nggak kenapa-napa sih. Oh, yang penting dia uang nggak mau jadi masalah. ini nggak. Lu nggak apa-apa. Gua nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Tapi Kayak kalau asal lu ketawa, dia nggak ngapa-ngapain di rumah, Mami QQ di mana? Aku lapar mami, kata Calvin. QQ di hatimu, di empedumu, di pankreasmu. tapi dia at least harus Usus 12 kontribusi nggak sih jarimu. Wasa? Apa? Harus Di kontribusi taimu. di rumah. Kayak contohnya jagain anak kamu, cuci piring. Itu Iya. Rumah tangga ya jadi bapak rumah tangga. tapi zaman sekarang kayak nggak ada yang mau nggak sih?
Ada. Jarang. Banyak Tapi yang mau. banyak kok. Really? Iya. What? Mungkin aku nggak pernah ketemu aja ya. Fun fact banyak loh. Tapi emang Aku bener-bener nggak pernah cowoknya ketemu masak. cowok yang mau kayak Jadi ada cewek juga yang dominan mampus yang emang malah ceweknya nggak bisa masak. Ceweknya yang cowok banget. Malah nggak bisa cowoknya masak. Cowoknya malah aku yang nggak bisa masak. Lu nggak bisa Ya masak. jadi ya I don't think it's a problem sih guys. Oke, next topic. Kalau gue nggak apa-apa, kayak gue setuju sama Wasa. Kalau gue strong independent boss woman, terus gue kayak gue nggak apa-apa sama bapak rumah tangga, tapi cowoknya harus ganteng, 185 cm, mukanya kayak anime, rambutnya bagus, putih, pokoknya ganteng banget. Tiap kali gue bangun tidur gue jadi semangat kerja gara-gara ngeliatin muka dia. Muscular? Iya, dia juga fit, terus rajin kerja. Pokoknya gue cantik dan keren, dia juga harus ganteng dan keren. Nah, kayak lu bayangin dia kayak masak banget, terus lu kayak tiap pagi tuh kayak ngeliat pemandangan indah. Alternate suara Wasa. Halo Calvin. Yeah, that's my answer. Next. Kalau misalnya ada dua pilihan cowok yang kalau misalnya kamu pacaran sama cowok yang ganteng banget, urutan love language kalian apa? Oh, that's nice question. Ada Oke, apa aja ini lah? dulu nih. Ini dulu. Benar. Kalau cowoknya penghasilan Standar 10 sampai 12 jutaan, tapi dia nggak pernah nuntut patungan, dia beliin barang sesuai kemampuan dia gimana? tapi kalau dia nggak pernah nuntut patungan, dia beliin barang tapi sesuai kemampuan dia. I think 10 sampai 20 juta itu udah di atas rata-rata di Indo deh. Iya. Iya. Itu bisa beli tas It's mahal. enough. It's enough 10 sampai 20 juta tuh It's gede enough, guys. man. Nggak enough. Standar siswan ini tinggi banget ya guys. Harus berapa emang Swan? Kan gue mau sekolahin anak gue di international school. Oh, Terus gue mau ada supir. Ya gue juga kan work hard. Penghasilan gue pastinya 3 digit. Jadi gue mau cowok gue juga 3 digit dong. Iya. Kecuali gue segitu juga. Gue penghasilan gue 10-20, gue akan sama cowok yang 10-20 juga. Tapi kalau penghasilan gue akhirnya 3 digit, 4 digit, gue akan cari yang setara juga. Gitu. Dan gue gak akan mengubah standar hidup gue karena pasangan gue. Makin gue naik, pasangan gue juga harus naik. Harus pokoknya gue, cerminan jodoh gue adalah gue gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalnya gue emang akhirnya emang takdir hidup gue 10 dan 20 emang dari Tuhan segitu, ya udah nggak apa-apa, don't mind. Tapi I'm planning to aim higher, so biar nanti jadi kayak untuk masalah bayar-bayar atau apa, gue nggak mikir cowoknya harus semua provide, nggak, gue sendiri akan provide. Gue cowoknya bayarin apa-apa semua, yang lain keluar negeri apa, liburan atau kebutuhan orang apa-apa gitu, keluarga, gue juga akan provide. Intinya uang nggak akan jadi masalah, tapi dua-duanya harus imbang. Oke. Love language. good answer. Good answer banget ya guys ya. Very good guys. Oke. Apa urutan love language ya tadi ya? Urutan love language aku nggak terlalu hafal sih ada berapa aja love language, tapi kayaknya nomor 1 quality time deh. Aku quality time. 2 mungkin receiving gift atau Iya, receiving gift gifts. ada. Receiving gifts. Terus yang Touch, yang ketiga, touch itu. physical touch. Yang ketiga physical touch. Yang keempat apa ya? Ada acts of service, Act of service. ada words of affirmation. Nah, Oh iya. Ya kayaknya urutannya gitu. Nah, jadi words of affirmation terakhir buat Wasa. Aduh, sebenarnya semuanya. Cewek tuh butuh semuanya. Betul nggak? Betul banget. Kalau 10 sampai 20 juta tapi cowoknya kayak Candy gimana? Beda agama. Beda agama. Nggak bisa beda agama. Kalau agama, Kiki bisa nggak beda agama? Wah, beda agama nggak akan sih guys. Soalnya kalau beda agama harus kalian tuh nggak boleh nikah sama agama. Pasti nantinya susah banget. Apalagi Iya. keluarga tuh gede kan. Nggak mungkin dua pihaknya tuh oke-oke aja. Kalau aku pacaran sama beda agama sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya nikah mau serius itu udah pasti nggak boleh. Yes, harus Karena orang tuaku udah nggak boleh. itu harus antara pisah atau enggak salah satunya masuk. Iya. Jadi backstreet. kalau gue bapak gue nggak apa-apa beda agama, gue nya nggak boleh. Oh ya? Bapak kamu chill banget ya? Super chill man. Bapak gue chill.
Itu Love language. love language. Kamu? Iya. Aku pertama act of service. Jadi kalau act of service tuh kayak bukain pintu atau apa, it's really romantic. Terus kedua quality time. Enggak deh, kedua physical touch. Ketiga quality time. Keempat gift giving. Kelima words of affirmation. Bentar ya. Gue diam dulu deh. Apa nih? Ente koet gaji gue apa? Gaji 3 digit. Gaji gue 3 digit kok. Gelo. Gaji lo 3 digit. Ada koet. Halo koet. Halo. Lagi nyari talent BTR, dua-duanya free agent. Aku Evos. Aku geek fam. Sorry guys. Aduh astaga. Padahal baru mau bahas Evos di sini. apa lagi kalau gue apa? Stay hungry bis. Nabung. Mau kalah. Nggak ada ya Gik ya? Geek gak ada lagu. Adanya apa? Yel. Adanya yel yel. Oh, once Once a geek, always a fam. Kalau love language gue pertama juga act of service banget sih. Kayak gue ngerasa cowok tuh romantis banget. Misalnya kan kadang gue nggak sadar gitu, gue ngerasa gue mandiri banget kan. Misalnya gue kayak bawa banyak barang tanpa gue sadarin. Terus tuh cowok inisiatif langsung bawain barang gue gitu. Menurut gue kayak gue berasa kayak aneh gitu kadang digituin. Iya, ngerti. Gue sering nemenin dia bayarin makan, kasih kopi dan barang, tapi dianya nggak pernah bales kecuali kasih kopi, itu pun jarang. Gue secara fisik mirip Adona dan ceweknya kembang desa, gimana responnya? Oh tapi dianya nggak inisiatif ya? Gimana ya? Rembet juga ya? Baca dari aku. Oh iya, sorry. Oke, jadi ya udah kayaknya yang tertarik kayaknya cuma sepihak deh ya yang tertarik. Gue sering nemenin dia bayarin makanan, kasih kopi dan barang, tapi dianya nggak pernah balas kecuali kasih kopi, itu pun jarang. Gue secara fisik mirip adonan dan si ceweknya kembang desa, gimana responnya? Nggak tahu ya guys ya. Kembang desa. So sorry. Sepihak deh, sepihak. Iya. Dia cuma being nice Kalau- dan menghargai dulu. Tapi nggak suka lu balik. Berapa persen change stranger ngajak kenalan? Tapi kasih akun medsos. Sampai kasih akun medsos. Oh, sampai. Oke, jadi misalnya kalian kayak ketemu bener-bener misalnya kalian open opportunity buat kenal orang baru nih. Terus kira-kira it requires how much time buat kalian sampai tukeran medsos? Kira-kira. Ya kalau kalian ya lagi single dan mencari gitu. Aku sih baru ini aku ceritain aja ya guys experience aku. Jadi kemarin itu ada cowok dari Dubai Arab gitu. Terus dia kayak minta medsos aku. Terus aku kayak ngomong kayak coba jelasin dulu kamu kayak gimana orangnya gitu kan. Terus dia kayak gagal gitu. Terus akhirnya aku pergi nggak ngasih medsos aku ke dia. Terus dia nanya ke security buat minta medsos aku. Terus dia DM aku, "Hi, sorry, didn't catch your name. I have to ask the security for it." Tapi aku gak bales, guys. I'm just too I'm just too private ya guys ya. Saat ini kayak kalau misalnya orang mau deketin aku, stranger especially, kayak menurut aku kayak effortnya tuh harus gede gitu loh guys. Kayak effortnya tuh harus gede banget. Iya sih, buat catch your attention. Iya. Susah nggak sih kayak to get attracted to strangers, minimal Iya. tuh kayak kenal dulu, temenan. Kalau strangers unless it's like love at the first sight baru. Itu pun ya Love at namanya first mata, sight. semua manusia tuh visual, jadi pasti dari kelihatan gitu. So creepy. Nah kalau Terus kamu laporin gak Wasa? Apa? Kayak jangan don't let this guy gimana gitu. Nggak ada laporin sama sekali. Kamu nggak ngapa-ngapain sih? dia Aku ignore nggak aja sih. Kalau IQ Apa? misalnya itu terjadi di kamu kayak untuk dari strangers buat kamu share sosmed tuh requires how much time to get to know you deeper.
get to know. Kayak kalau sosmed doang nggak apa-apa deh. Kadang aku kayak ketemu orang gitu kan, ketemu orang temen dari temen, contohnya langsung kayak, oh boleh nggak aku follow kamu di IG, terus boleh gitu. Kayak sosmed doang it's okay. Tapi kalau DM-an beda cerita dong guys. Tuh, gitu guys.